kasepot karo engko jenara tare buka terakan lon lampu len kasepot karo engko jenara Dengan tidak ada sekolah, tidak ada teknologi, membuat suatu lembaga silaturahmi sebagai garda maritim di laut tempo dulu sampai sekarang masih bertahan. Ini adalah tanah yang penuh cerita. Tempat kenangan akan cinta terukir di setiap jengkalnya. Aceh, tanah yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah ini menyimpan kisah yang tak terpisahkan dari identitas bangsa. Wilayah pesisir Indonesia yang luas, beraneka ragam suku, serta budaya maritim yang kaya, membentuk suatu kekayaan yang tak ternilai. Di sepanjang garis pantai, masyarakat pesisir sebagian besar nelayan menghidupkan tradisi maritim yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi hukum tak tertulis, pedoman hidup yang mengatur keseharian mereka. Dan hal ini terlihat jelas di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Nama lon Muhammad Jafar Rizki, siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong. Sikulanyo kan cuma impian, nyo anugerah. Lewat beasiswa dari Panglima Laut, lon judong di sino, belajar dan tumbuh. Sebagai putra daerah, laut gepernolon arti syukur dan tanggung jawab. Gino, saatnya lon merangkai langkah menyelami cerita Panglima Laut, memahami warisan yang telah gejaga laut dan kamo anak-anak pesisir. Nyo kan sekedar perjalanan, tapi nyo cara lon berterima kasih. Assalamualaikum, Pak. Salam. Dari mana? Dari rumah, Pak. Oh, ada sekolah? Udah pulang. Sekolahnya di mana? Di SPM Ladong. SPM Ladong. Ya. Maksud saya ke sini, saya ingin bertanya, Pak. Bapak kan seorang Panglima Laut, Pak. Iya. Saya ingin bertanya, apa itu Panglima Laut, Pak? Oh, Panglima Laut. Ya. Kalau Panglima Laut itu adalah orang yang menyelesaikan sengketa adat laut yang ada di pantai maupun di laut tentang nelayan. Itu fungsi dan tugas Panglima Laut. Panglima Laut itu gimana sejarahnya, Pak? Panglima Laut itu lahirnya sebelum Indonesia merdeka, makanya hukum adat laut itu sangat kental dan sangat kokoh sampai sekarang. Nama saya Azwir Nazar. Saya biasa juga dipanggil dengan Tengku Turki. Sekarang di Panglima Laut Aceh sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, Panglima Laut ini merupakan lembaga persekutuan adat yang sudah ada sejak abad ke-14. Nah, dalam catatan Marco Polo, dalam Travel of Marco Polo itu disebutkan di tahun 1292 itu tentang peran Panglima Laut. Lalu kemudian di abad ke-15 fungsi Panglima Laut ini menjadi pemungut cukai ya, atau pajak bagi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Aceh. Kemudian saat berkecamuknya perang di Aceh itu, Panglima Laut ini justru memobilisasi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir itu untuk berperang melawan penjajah, melawan Portugis untuk menjaga maritim kita.
ketika kita kemudian merdeka bergabung dengan Indonesia, maka peran Panglima Laut itu menjadi pemegang adat. Jadi tradisi-tradisi yang berlangsung di masyarakat pesisir itu yang baik itu dipertahankan. Nah, maka kemudian Panglima Laut ini secara umum itu memiliki 3 peran dasar. Yang pertama adalah menjaga keamanan laut. Misal ya, ada perselisihan antar nelayan. Ini juga diselesaikan dalam hukum adat laut. Yang kedua, menjaga ekosistem laut. Bagaimana para nelayan kita, masyarakat pesisir itu, dia tidak boleh sembarangan menangkap ikan. Misalnya ikan-ikan tertentu yang dilindungi itu tidak boleh. Atau menggunakan bom. Ya. Ini diatur dalam hukum adat kita, itu tidak boleh. Yang ketiga adalah menjaga adat istiadat. Misal, di Aceh itu ada pantangan melaut itu tidak boleh melaut hari Jumat. Maka tidak boleh melaut hari Jumat itu menjadi satu kesepakatan bersama. Pantangan-pantangan melaut ini menjadi satu tradisi yang sekarang bagi masyarakat sudah paham. Maka di Aceh itu ada namanya resam. Resam itu semacam kesepakatan-kesepakatan adat yang tidak tertulis, tapi dia membumi di masyarakat pesisir. Panglima Laut Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laut, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Terdapat sekitar 193 orang Panglima Laut di keseluruhan Aceh. Wewenang Panglima Laut untuk memecahkan masalah kemudian semakin berkembang ke berbagai aspek tata kelola laut. Panglima Laut juga bertugas memutuskan siapa yang berhak menangkap ikan di laut dan alat tangkap apa saja yang dapat digunakan. Dalam menjaga kekayaan laut ini, Panglima Laut Aceh memiliki peran yang sangat penting. Sebagai pemimpin adat laut, Panglima Laut bertugas mengkoordinasikan hukum adat, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah, serta mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Misal ya, ada nelayan yang melaut di hari Jumat. Itu bisa saja oleh Panglima Laut Luhuk, ya, itu bisa disanksi misalnya tidak boleh melaut selama seminggu misalnya. Di Luhuk masing-masing itu ada mekanismenya dan ada sanksinya. Dan sanksi ini mengikat ke semua nelayan yang ada di Luhuk tersebut. Kalau ada nelayan dia yang berkonflik, kemudian kita berharap dia menyelesaikan sendiri. Apabila dirasakan ada yang mengganjal tidak selesai, maka dia baru melapor ke Panglima Laut Luhuk. Nah, Panglima Laut Luhuk ini dia memanggil yang tadi bermasalah, dan itu biasanya terjadi di balai nelayan. Jadi semuanya itu diselesaikan dengan musyawarah. Nah, jadi musyawarahnya itu biasanya di setiap luhuk itu ada balai-balai nelayan. Ada TPI, tempat pelelangan ikan. Itu di situ biasa ada balai, ada tempat mereka berkumpul. Panglima Laut, lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh, kini memperluas perannya melalui inisiasi program beasiswa pendidikan untuk anak-anak nelayan melalui Yayasan Pangkal Meruno Anak Nelayan atau YPMAN. Di Panglima Laut ini kita juga punya yayasan, namanya Yayasan Pangkal Meruno Anak Nelayan, yang dulu cikal bakalnya dari hibah ya, dana abadi kapal Thailand yang ditangkap. Dulu Pak Sarwono, Menteri KKP yang sangat berperan sekali bagaimana mengadvokasi dan mengasistensi Panglima Laut ini sehingga bantuan yang dulu itu dikelola secara profesional dan sudah berlangsung selama 20 tahun. Dan anak-anak nelayan sekarang itu lebih dari 52.000 yang mendapatkan manfaat dari beasiswa ini. Nah, Panglima Laut Luhuk, Panglima Laut Kabupaten inilah yang menentukan siapa anak-anak nelayan
di Luk masing-masing, di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh, untuk yang berhak menerima beasiswa ini. Jadi beasiswanya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, malahan ada yang sampai S3. Itu dibiayai oleh Yayasan Pangkal Murno Nelayan Panglima Laut. Panglima Laut juga berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukkan sinergi yang kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Dengan memberikan beasiswa di Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau SUPM Negeri Ladong, Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2008. Di sana siswa dilatih secara khusus untuk memahami teknologi perikanan, pengelolaan sumber daya laut, serta tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Kan saya juga salah satu penerima beasiswa tersebut. Tujuan beasiswa tersebut untuk apa saja, Pak? Sebenarnya kami seluruh Panglima Laut di Aceh ini bermaksud supaya semua anak-anak nelayan, karena nelayan kita banyak nelayan yang miskin, diberikan beasiswa untuk mencukupi uang belajar dia supaya dia sukses. Sehingga dari SD sampai SMA dan seterusnya diberikan beasiswa apabila mereka punya prestasi yang hebat. Dan kami semua tanggung. Perkenalkan, nama saya M. Jafar Rizky. Saya adalah penerima beasiswa di SUPM Ladong melalui program Panglima Laut. Saya sebelumnya sekolah di SMP di Aceh Timur. Dan setelah tamat, rekan ayah saya merekomendasikan kepada ayah saya bahwa di sini di SUPM Ladong membuka penerimaan murid baru. Dan saya didaftarkan ke sini ditanggung oleh beasiswa dari Panglima Laut tersebut, yaitu dengan kartu Kusuka. Saya sekarang berada di kelas 3, yaitu masih semester 1. Saya sedang ber-PKL di BPBAP Ujung Bate untuk melanjutkan untuk semester 2-nya. Nama saya Tarmizi bin Abdul Hamid. Di Aceh, masyarakat Aceh lebih akrab memanggil saya Cik Midi. Jadi orang laut ini ketika mereka bersyukur, kadang-kadang dapat rezeki banyak, kadang-kadang tidak dapat rezeki banyak, mereka bermusyawarah mengajukan kepada Panglima Laut untuk dilaksanakan upacara taskuran, syukur kepada Allah. Baik dapat rezeki, kemudian dapat rezeki. Mereka memberitahukan kepada pemerintah, kami membuat kanduri laut pada hari ini, tahun ini. Mereka meminta referensi pemerintah memberi izin dan semua yang diundang hadir secara bergembira. Masyarakat Aceh berkumpul setiap tahun untuk merayakan Kenduri Laut, sebuah tradisi yang syarat akan makna dan kekayaan budaya. Para tetua adat memimpin acara, mengingatkan tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan laut dan lingkungan. Kenduri Laut bukan hanya sekedar tradisi tahunan, melainkan warisan budaya yang mengajarkan rasa syukur atas anugerah laut dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam. Tersimpan harapan akan keberlanjutan dan keberkahan untuk generasi mendatang. Saya melihat di sini orang dulu sudah berbuat sesuatu dengan penuh kemaslahatan kepada umatnya, ya.
Dengan tidak ada sekolah, tidak ada teknologi, tidak ada lampu dan sebagainya, mereka sudah membuat suatu lembaga silaturahmi yang kekuatan penuh sebagai garda maritim di laut tempo dulu, sehingga sampai sekarang masih bertahan. Kesimpulannya, marilah kita ambil khasanah budaya masa lalu dengan ilmu kekinian. Ini adalah dipadu menjadi sesuatu ilmu pengetahuan bagi keilmuan dari perikanan, keilmuan bagi kelautan, dan kemuliaan bagi para nelayan dan panglima laut yang ada di Aceh. Nah, di segi sosial, orang laut ini sangat selalu tidak pernah dia mengeluh. Baik ada rezeki ikan maupun tidak ada rezeki ikan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka selalu bergembira. Ini ditampilkan lewat acara kegiatan ritual tarik pokat. Tarik pokat, rambate ratahayo tarik pokat. Bapak di sini kan sebagai panglima laut. Boleh diceritakan, Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi seorang panglima laut di sini? Saya pertama sekali menjadi panglima laut Luhuk di kampung Lam Tengah ni, dalam Luhuk Lam Tengah. Lam Tengah. Ya. Kemudian karena berenjak saya di kantor, Ya, saya diangkat menjadi panglima laut kabupaten, terpilih dari suara 13 suara untuk saya dan satu suara untuk orang. Jadi pada saat itu saya menjadi panglima laut Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya sekarang saya di provinsi menjadi wakil panglima laut provinsi. Wakil panglima laut provinsi. Kenapa kita dipilih menjadi panglima laut provinsi? Masyarakat nelayan, teman-teman kita melihat bahwa kebijaksanaan kita, kebijakan kita dan budi kita yang luhur ini, kita dipercaya oleh teman-teman yang lain. Sehingga kita diangkatlah menjadi panglima laut kabupaten. Bapak menjadi panglima laut itu dipilih oleh siapa, Pak? Kita dipilih oleh panglima laut Luhuk masing-masing yang ada di Aceh Besar. Karena Aceh Besar ini punya 14 panglima laut Luhuk. Kita dipilih oleh mereka. Di seluruh penjuru tanah Aceh, terdapat sekitar 193 panglima laut yang memegang wewenang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat laut dan mengembangkan tata kelola laut yang bijak. Peran panglima laut juga didukung oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Lampulo. Bersama-sama, mereka menjaga dan mengelola sumber daya kelautan di Aceh. Dengan pengetahuan mendalam tentang adat dan kearifan lokal, Panglima Laut membantu PSDKP dalam memberikan informasi penting dan mendukung pengawasan berbasis masyarakat. Sinergi antara keduanya menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, perusakan ekosistem laut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya kelestarian laut untuk masa depan. Nama saya Sahono Budianto, Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo. Panglima Laut sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengawasan. Peran-peran yang mereka lakukan tentu sejalan dan seiring dengan bagaimana peran serta masyarakat itu dilakukan. Ya. Jadi Panglima Laut dalam hal ini juga di Aceh itu ditetapkan sebagai kelompok masyarakat pengawas. Dalam hal ini, Panglima Laut sebagai Pokmaswas berperan untuk melaporkan informasi dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan kepada instansi terkait, salah satunya Pangkalan PSDKP Lampulo. Mereka melaporkan atas informasi dugaan pelanggaran melalui berbagai cara, bisa datang langsung ke kantor Pangkalan PSDKP Lampulo,
atau melalui saluran komunikasi telepon, ataupun WhatsApp, ataupun lainnya. Pangkalan PSDKP Lampulo akan melakukan analisis informasi, pendalaman informasi, dan di saat informasi itu disimpulkan sebagai informasi yang akurat, valid, dan seterusnya, maka Pangkalan PSDKP Lampulo akan melakukan kegiatan operasi pengawasan di laut. Dan Panglima Laut di Aceh ini memang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada KKP, dalam hal ini Pangkalan PSDKP Lampulo. Banyak informasi, banyak laporan yang disampaikan oleh Panglima Laut kepada Pangkalan PSDKP Lampulo terkait dugaan pelanggaran, dan Pangkalan PSDKP Lampulo berhasil melakukan penindakan atau penanganan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran. Sebagai contoh, beberapa kasus penangkapan kapal bom ikan, informasi asal bersumber dari Panglima Laut. Panglima Laut dalam hal ini dalam rangka menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dijadikan juga sebagai partner dari KKP, PSDKP untuk mensosialisasikan, mencegah bagaimana nelayan, masyarakat kelautan dan perikanan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak, yang melanggar atau ilegal. Keterkaitan antara Panglima Laut dan KKP atau Direktorat Jenderal PSDKP dalam pelaksanaan pengawasan menjaga sumber daya laut khususnya di Aceh ini sejalan dengan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana mengedepankan aspek ekologi. Ekologi sebagai panglima di dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Begitu juga di sini Panglima Laut mengawal, menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh untuk tetap lestari. Tentunya hal ini sama dengan prinsip atau program ekonomi biru. Itu yang di dalam kawanan rame-rame perahu itu ada perahu kita salah satu di situ. Itu Pak. Iya. Dan perahu itu kita berikan sama orang lain untuk dia mencari ikan, karena kita udah tua tidak melaut lagi, kita berikan kepada mereka nelayan-nelayan miskin. Bisa kita lihat Pak? Boleh? Ya Pak. Ayo. Mari. Ya. Udah nih, udah sampai nih. Ikan dalam juga. Panglima Laut bukan hanya berperan dalam aspek sosial, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Usaha mereka tercermin dalam kesehatan terumbu karang, serta melimpahnya biomasa ikan di perairan Aceh. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menjaga kelestarian lingkungan, Panglima Laut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir Aceh. Model ini adalah contoh yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam upaya mengimplementasikan ekonomi biru. Jafar, ini perahu kita, Keranjang Darus ini. Pak, terima kasih Pak. Tadi telah menceritakan banyak tentang Panglima Laut. Saya izin pamit Pak. Ya, terima kasih juga kepada Ananda Jafar yang telah datang bertemu dengan kita. Semoga apa yang telah kami berikan kepada Anda menjadi bahan pertimbangan bagi Anda dan dipergunakan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, terutama sekali untuk masyarakat nelayan. Terima kasih. Izin Pak.
budaya maritim dan peran Panglima Laut menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Dengan aturan adat yang kuat dan ritual yang penuh makna, masyarakat Aceh berhasil menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan pelestariannya. Kelestarian budaya ini harus dijaga oleh generasi saat ini dan didukung oleh pemerintah agar tetap menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia.